Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho ilahi ta'ala wa khususan bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita sudah masuk ayat-ayat yang berhubungan dengan ma'isyah ya. Dengan cara hidup, cara berbisnis ya, yang dibenarkan menurut tuntunan agama ya. Jadi praktek jual beli, praktek orang cari penghidupan itu sudah dari dulu. Monggo kita perhatikan saestu kemasannya ini seperti apa. Sudah masuk ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah itu. Kita lanjutkan malih nggih ayat yang berhubungan dengan masalah riba dan baik ini. Di awalnya sudah semacam didoktrin. Nah, kita ini harus masalah rizki, masalah nutrisi, masalah ma'isyah, doktrinnya harus betul-betul doktrin halalan thayyibah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahalallahul bai'a wa harramar riba faman ja'ahu mau'idatun. Nggih, matur nuwun. Kita sudah dipedot sampai ayat itu kemarin. Jadi memang ada orang-orang yang mempunyai praktek yang batil. Jadi bisnis itu memang salah satu keistimewaan di dalam memenuhi kebutuhan hidup ya. Jadi as-tajiru as-saduku, kan ada pedagang yang betul-betul jujur ya, itu disetarakan status itunya, itu hidupnya ini seperti kal anbiya wal mursalin. Bayangkan seperti para nabi dan para utusan Gusti Allah, saking istimewanya. Ketika Rasulullah ditanyakan ahabbul amali indallah, perbuatan apa, bisnis apa, pekerjaan apa yang terbaik menurut Gusti Allah, yaitu amalur rajuli bi yadihi, kan amalur rajuli bi yadihi, yaitu usaha seseorang yang dimulai dari kreativitasnya. Nah, maka muncullah istilah kan entrepreneurship, entrepreneur ya. Itu kalau bisa dan diupayakan bisa. Jadi bekerja mengerjakan siapa ini penting ya, untuk diwariskan kepada anak-anak kita supaya punya kemandirian dan punya kreativitas. Nah, Gusti Allah memberi ladang namanya baik itu ya, termasuk amalur rajuli biyadihi. Wa halallahul bai'a wa ahalalan wis menghalalkan sinten Gusti Allah al bai'a ing adol tinuku ya, jual beli. Wa harrama lan wis ngaramaken sapa Gusti Allah ar-riba
yaitu dengan praktek bisnis yang ada nilai ribanya, ada unsur ribanya. Famang maka sinten mawon ja'ahu ya mau'idatun mir rabbih. Paman mangka sinten mawon ja'ahu kang wis temeka hu ing siman apa mau'idatun. Nah, mau'idatun fa'ilnya dari ja'a. Nasihat, pitutur, petunjuk. Ya, mau'idatun sama dengan wa'dun, pitutur, nasihat, ya, petunjuk, ya. Petunjuk tidak saking sinten mir rabbih saking pangerane si manjaa mau'idatun. Nah, hi-nya itu kembali kepada manjaa. Fangtaha maka dia berhenti dari makan ribanya itu. An aklihi ayat tegasnya saking makan ribanya itu. Leren ngerti, waduh aku biyen ngutangno duit main dengan cara riba. Kan biasa jadi mendring, mendring. Nggih. Nah, riba itu yang paling berat tuh hubungannya dengan yaitu kan ada tiga berapa macam riba itu jenisnya. Sinten sing sampun pirsa? Ayo, riba itu ada berapa? Riba niki. Kan nih ada berapa? Ada riba nasi'ah, riba fadl, satu lagi riba apa? Ada 3 jenis dan semuanya itu dengan pinjam meminjam yang berhubungan dengan sesuatu yang bernilai ekonomis. Emas contohnya emas 2, kita minjamkan emas 18 karat, minta dikembalikan kepada orang yang kita pinjami 24 karat, akhirnya sekarat. Nah, kan itu. Dan orang yang meribakan uang itu matinya angel, bahkan dunia pun gak mau, itu tanah pun gak mau nerima. Ini ada beberapa hadis itu yang dijelaskan, dikutip bukan oleh tafsir Ibnu Katsir, oleh Syekh Ibnu Katsir ini ada beberapa hadis yang memberikan betapa riba itu mempunyai mempunyai siksa yang cukup luar biasa. Bank titil, nah, bank titil, nah, kan sudah banyak tuh, makanya terjerat rentenir. Nah, bahasa yang lebih keren itu kan bank titil. Ada lagi yang lebih keren lagi, lintah darat. Nah, bahasa-bahasa ya sebutan untuk riba fadl, kan riba nasi'ah. Ya, riba itu ada. Nah, ayat riba itu banyak, bukan hanya ayat ini. Ini baru memulai bagaimana kita mencari penghidupan yang menurut Gusti Allah itu mendapat berkah, ya bisnis yang tidak ada unsur ribanya kan itu. Karena menurut orang-orang yang wis kadung keranjingan, ya senengnya itu. Bagaimana Pak kalau hasil riba, hasil bisnis melipat gandakan uang, kemudian kita buatkan pesantren, hafalan Quran, kacau. Ada bank masjid dibangun dengan duit keuntungan riba juga ada. Makanya Rasulullah memberi gambaran ada masjid diror dan ala masjidun usisa ala taqwa. Ada masjid yang memang dibangun dengan betul-betul jerih payah usaha, ya, sehingga masjid itu dilandala usisa ala taqwa. Nah, tetapi ada juga namanya masjid diror, mewah, hebat, tapi dibuat dari duit riba juga ada kan. Nah, maka monggo usaha ini perlu nah disinilah negara itu butuh hadir, ya. Jadi ayat ini sebetulnya mengajarkan juga kepada kita untuk hidup bermasyarakat, bersosial, berkoloni dan berorganisasi. Nah, negara ini kan merupakan wujud dari kompleksitas kehidupan berorganisasi.
Ya, makanya umat Islam itu berjuang untuk mendirikan negara, berjuang untuk mempertahankan negara, berjuang untuk melawan musuh yang akan menghancurkan negara, yaitu mendapat ini dihukumi luar biasa. Coba kalau kita lihat Indonesia merdeka 77 tahun yang lalu, alhamdulillah. Coba kita lihat mulai Pangeran Diponegoro, perang Padri, itu semua. Karena apa? Karena memang semangat Pasai, ya Pasai itu kan sampai ada Ratu Kalinyamet, ya pernah dengar nggak Bu Ratu Kalinyamet? Nah, ya. Jadi luar biasa umat Islam. Karena apa? Karena kehidupan bermasyarakat, berekonomi ada sesuatu yang mempunyai kewajiban negara mengatur dan melindungi. Ahalallahul bai'a wa harrama riba, ini tugasnya negara. Ya, bagaimana membangun sistem ekonomi yang betul-betul mengembangkan bisnis yang halal. Ya, membangun sistem perdagangan yang tidak ada unsur gis, tadlis wal khida, itu tanggung jawab negara. Gak bisa dipikirkan oleh orang per orang dan kesepakatan orang per orang, nggak bisa. Harus ada pengaturan yang cukup ekstrim, yang cukup tegas. Sebab watak manusia itu monopoli kalau sudah berbisnis tuh, Bang. Ingin menguasai, ingin oligarki. Wah, watak manusia itu oligarki sekarang istilahnya. Nah, kalau negara tidak hadir di dalam mengandung tata kelola bisnis ini luar biasa, yaitu mulai dari tata ini jalur barang, dan makanya muncullah istilah bai'ul hasad. Itu kan kalau tidak diatur oleh sistem kehidupan yang dilandasi oleh tatanan bernegara, ya gak bisa. Nah, itu. Kemudian sabotase, ya itu. Makanya dalam Islam tuh orang yang melakukan sabotase di dalam berbisnis atau melakukan penumpukan barang, penimbunan barang, itu dikategorikan ya bugot, itu hampir sama dengan bugot itunya itu. Jadi jangan dikira nandana. Ahalallahul bai'a wa harrama riba. Di samping ayat ini memberikan gambaran bagaimana berbisnis itu halal dan bagaimana riba itu haram. Ini kalau tidak diatur oleh negara gak bisa secara instan. Nah, di sinilah kita butuh negara itu di sini. Ya. Apalagi menyangkut distribusi barang, ya membentuk perusahaan-perusahaan yang menjamin kebutuhan mulai dari sandang, pangan, itu negara. Jadi itu ya, mudah-mudahan negara kita betul-betul sesuai dengan cita-cita kemerdekaan yang ada di mana Bu? Cita-cita kemerdekaan itu tertuang Jadi jangan dikira ngaji tentang negara itu bukan bagian dari tugas agama. Bagian dari tugas agama, Pak. Memahami bagaimana tugas negara, bagaimana kalau kita mempersiapkan anak-anak kita menjadi pejabat-pejabat negara, itu tugas agama. Jangan dikira itu urusan partai politik. Nah, itu. Nah, sebab masalah riba ini tidak bisa diberantas secara perorangan kalau tidak ada ikut campur kekuasaan negara. Bisnis yang benar, pengaturan tata niaga. Makanya Imam Ghazali di Ihya Ulumuddinnya itu luar biasa itu. Juz 1 lagi dia. Pertama kali Imam Ghazali menulis bagaimana cara penghidupan yang benar untuk menghidupkan agama kembali. Ad-dinu akan asasun lil mulk. Agama itu sebagai pondasi, ya mumpung 17-an untuk adanya negara. Al-muluk harisun liddin, agama negara itu punya tugas untuk bisa menjalankan, menjaga, merawat agama itu benar. Nah, itu. Makanya panjenengan semua kan doanya kan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Tugas jenengan itu bagaimana anak putu kita didoakan untuk bisa menjadi calon-calon pemimpin yang baik. Makanya kan Sayyidina Ali mengingatkan kita jangan salahkan orang rusak
orang bejat berkuasa, karena tidak orang-orang baik yang mau tidak ikut terlibat di dalam mengurus urusan orang banyak. Man ihtama bi amril muslim, karena barang siapa yang tidak peduli dengan urusan umat Islam, nah itu makanya muncullah ya ayyuhal atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, kenapa saya ingin supaya kita ini juga mempersiapkan, coba bisnis-bisnis yang dilakukan bukan orang yang ngerti agama ya rusak ya, karena itu rusak, nggak ngerti halal haram, nggak ngerti, yang penting berkuasa. Nah, buktinya itu Indomaret mematikan warung-warung bisnis di desa-desa kan habis itu kalau dibiarkan terus-terusan. Indomaret siapa yang punya itu hanya siapa orang satu orang mengeksploitasi dengan cara yang luar biasa kan. Contohnya, jadi negara itu harus hadir dalam kehidupan berbangsa, mengatur umat. Itu umat Islam tidak akan pernah makan yang halal kalau negara tidak ikut terlibat di dalam mengatur tata niaga ya, hukum dagang, hukum pailit ya kan, hukum apa namanya itu. Nah ini tugas kita. Jadi jangan dikira Islam itu hanya ceramah karo qala Allahu taala fil Qur'anil Karim. Nah, harus ngerti juga masalah politik, harus ngerti masalah ekonomi, harus ngerti. Masalah yang paling berat itu masalah apa namanya bisnis jasa keuangan. Nah, itu yang paling berat. Gimana supaya tidak ada unsur ribanya dan bagaimana jangan itu rumit, bisnis jasa keuangan itu paling rumit. Faman ja'ahu mau idatun wa pirrobi fangtaha, maka dia berhenti ya dari praktek bisnis ribanya itu, dari makan ribanya itu berhenti. Falahu, maka ikut tetap ing atase man ja'a mau idatun mirrobihi fangtaha itu maksalapa, apa-apa yang dia dapatkan sebelumnya ya itu dimaafkan, ditolerir, dimaafkan, gak apa-apa kalau memang dulu belum ngerti. Tapi sekarang kan kita sudah ngerti, wong dari cilik sudah Islam. Nah, ini beratnya disinilah butuhnya bagaimana kita ini menjadi orang beragama yang benar itu. Sebab kita ini bukan dari kafir masuk Islam seperti panjenengan semua ini. Dari sebelum lahir pun panjenengan sudah Islam karena ditingkebi. Nggih. Siapa yang tidak lahir, kira-kira bapak-bapak yang dulu sebelum lahir tidak ditingkebi, tidak dibrokoi, nggih, ada brokoan, nggih. Ya, dibrokoi, ya, diwacakno dibak barang, kadang-kadang bacana sholawat, nah, waosno surat Yusuf, nggih, ben ganteng kados kula niki kan. Diwaosno surat apa malih? Surat Maryam, nggih. Ben jadi anak laki-laki yang penuh kasih sayang kalau punya istri, kalau punya bacaan surat Ar-Rahman. Nah itu pentingnya kalau panjenengan, wah anakku lanang bacaan surat Ar-Rahman terus-terusan oleh bapak supaya nanti kalau lahir menjadi anak-anak yang jadi tugas kita. Nah Islam mengatur untuk jadi pemimpin itu tidak instan, mulai dari milih jodohnya kaya apa, milih calon suami kaya apa, milih calon istri seperti apa, menggauli istrinya supaya lahir keturunan yang baik seperti apa. Allahumma apa Bu? Nah, jadi bapak dan ibu harus berdoa dulu kan, Allahumma. Nah, jadi gak gampang. Berhenti dari makan ribanya itu. Palahu masalab. Nah, palahu walaupun ini hanya kata-kata palahu masalab, arti dan maksudnya bahwa orang yang sudah berhenti dari riba, praktek riba, bisnis, hasil yang masih ada didapatkan itu diampuni, dimaafkan kalau dulunya belum ngerti. Tapi kalau sudah ngerti, nah ini repotnya itu. Qoblan nahyi ayolah seandainya apa namanya
ketika kita belum turun ayat ini, ya dulu sebelum turun ayat ini dimaafkan. Tapi setelah turun ayat ini, dan ayat ini sudah turun berapa? 1400 tahun lebih yang lalu. Jadi kita ini sudah terkena untuk berbisnis bagaimana yang benar, berekonomi bagaimana yang benar, bertata niaga bagaimana yang benar. Nah, babul muamalah itu, rub'ul muamalah katanya Imam Ghazali itu. Bagaimana kita itu praktek. Makanya kita punya jadi rub'ul ibadah, rub'ul muamalah. Nah, itu penting itu ibadah muamalah. Jadi Islam ini tidak bisa memisahkan antara ibadah mahdoh fardiyah dengan muamalah ma'anas dan muamalah ya itu ma'al mujtama, ya itu, berbisnis itu kayak. Makanya ini kita, dan dulu ulama-ulama dulu itu sudah bisa mempraktekkan dengan cara-cara berbisnis yang luar biasa sehingga menjadi negara kaya. Makanya ada istilah Silk Road itu, jalan sutra, ya, di dalam berbisnis. Nah, sambil berbisnis, sambil berdagang, yang menyebarkan Islam. Maka terkenalah pedagang-pedagang Gujarat yang menurut salah satu sejarah menjelaskan ke kita bahwa Islam di Nusantara ini berkat jasa dari pedagang-pedagang dari Gujarat, di samping sambil berbisnis juga sambil berdakwah. Karena apa? Karena ulama dulu itu ya semuanya nggak ada itu, yang jarang ya yang mau terlibat di dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan politik, ulama dulu. Tapi kalau berbisnis dia memberi contoh yang konkret karena ada jaminan hadis amalur rajuli biadihi. Profesi atau bahasa lain hirfahan. Itu bisnis itu harus kita latih ya. Jangan gengsi gitu. Ya mungkin seperti sekarang ini. Ibu-ibu itu kan sudah banyak alatnya, dodolan es. Dulu itu kan awal-awal ada kulkas, tetangga itu, tapi sekarang hampir punya kulkas semua. Jadi tuku es nang tetangga itu sudah berhenti sekarang Bu ya. Karena gitu. Nah, wa amruhu ila jadi palahu masalah pak wa amruhu. Nah, maka Gusti Allah iki ngampuni fil afi anu memaafkan kepada orang-orang yang setelah ngerti ada ayat ini turun tentang larangan riba, mereka berhenti. Nah, wa amruhu ilallahi, kembali hidupnya ini dengan jalan yang diridhoi oleh Gusti Allah. Wa amruhu utai perkorone siman itu siman jaa mau idotun min robihi ini ya, fil atfi wa ilallahi, kembali kepada tuntunan pitutur perkoro yang dituntun oleh Gusti Allah. Selesai. Nah, itu ini kalau betul-betul ditutup. Nah sekarang jadi pendapatan dulu sebelum ngerti riba itu haram, itu masih boleh kita manfaatkan lagi, boleh kita, karena dianggap sesuatu yang sudah dimaafkan oleh Gusti Allah. Kalau tidak tahu, nah, sing repot ini Pak Kaji nganakno duit, ini sing repot nang desa. Itu banyak itu kadang-kadang. Waman ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Nah, fam waman lan sapa wae lan sinten mawon ada kang kembali. Nah ini kembali setelah ngerti, yo kembali lagi ke laptop, kembali lagi ke cara hidup riba, kepada cara hidup batil. Nah, di dalam mendapatkan rizki.
Karena mereka beranggapan ila aklihi tumeka marang mangan barang riba musabbihan lahu bil bai'i fil hilli. Nah, karena memang mereka punya anggapan bahwa bisnis yang ada unsur ribanya dengan bisnis yang tidak ada unsur ribanya itu tipis, yaitu perbedaannya itu. Nah, itu keserupaannya itu tipis sekali. Musyabihan kan keserupaannya itu. Makanya di sini butuhnya negara hadir itu di sini untuk betul-betul memisahkan yang ini betul bisnis yang tanpa riba dan ini benar-benar bisnis yang ada unsur ribanya. Itu negara itu penting itu. Kita secara individual tuh gak bisa ngatasi praktek bisnis yang ada unsur ribanya dengan praktek bisnis yang tidak ada unsur riba. Secara individu gak ngerti, walaupun kiai sekalipun gak bisa. Ya. Karena apa? Karena watak dasariah manusia itu ya serakah masalahnya. Kalau sudah diiming-iming duit, itu motone podo ijo. Wong urusan waris itu walaupun pondok kiai ini tukaran kok saknana. Gak iso urusan dunia itu. Motone ijo. Apa makanya hati-hati. Nah, di sini kalau negara tidak membuat aturan yang tegas cara berbisnis, maka terjelah namanya monopoli ya. Nah, itu coba itu dari dulu, itu bukan hanya sekarang, itu semenjak praktek Rasul berbisnis kemudian memberi contoh bagaimana bisnis yang benar, ternyata nah itu apalagi dalam berbisnis pertegaannya itu luar biasa itu. Bahkan apa namanya santet menyantet barang urusan bisnis itu ya itu. Rebutan jabatan dalam berbisnis juga lu ngeri itu ngeri ya. Makanya di sini butuh aturan makanya ada kan sekarang ini di kita ya alhamdulillah lah sudah ada komisioner yang mengawasi apa namanya bisnis monopoli ada, cuman prakteknya kadang-kadang nah, itu tetap sogok menyogok itu ya dari berbisnis awalnya itu riswah itu ya itu suap menyuap itu kan jadi banyak rangkai riba itu banyak itunya itu anak cucu cicitnya itu. Riswah itu bagian dari praktek riba juga. Seperti sekarang itu kan, yo nanti kan oleh tunjangan sakmene, oleh bayaran sakmene, anggap saja nyogok itu bagian daripada investasi. Ada kan orang berpikiran seperti itu. Nah itu. Nauzubillah min monggo kita ini makanya kalau bisa eksperimen bisnis kecil-kecilan yang betul-betul diridhoi oleh Gusti Allah. Makanya sekarang itu kan ada bisnis halal mat. Nah, halal mat. Saya lihat di mana di gang itu sudah ada stokis penyedia barang-barang halal mat. Walaupun tulisannya halal mat, kadang-kadang ya prakteknya ya, termasuk istri saya ini juga mencoba bisnis ikut jaringan halal mat ada. Jadi ngeri Bu kalau sudah kita mempelajari bagaimana tata niaga di negara-negara sekuler ya. Karena negara itu kan dibedakan ekonomi itu ke dalam dua blok. Satu namanya liberal kapitalis, yang kedua sosialis komunis ya. Yang sama-sama yang orang Yahudi juga itu yang menciptakan yang liberal kapitalis dengan yang sosialis komunis itu. Liberal kapitalis akhirnya menjadikan orang-orang yang ya sebebas-bebasnya, maka muncullah ekonomi Islam walayak turu walayak taripu dalika qawama. Ya, tapi negara harus hadir itu. Kalau negara gak berperan itu gak bisa kita ini mewujudkan tata niaga yang ideal yang faulaika mongko utawi mengkono tiang wong bukan tiang lah man adamu yaitu
Kalau faulaika itu kembalinya kepada man ada. Di atas man itu kepada siapa saja. Ulaik ini jama. Jadi ya ini ashabun nar, orang yang ada yang kembali lagi kepada praktek riba, berbisnis dengan cara yang batil ya. Walaupun yang dibisniskan itu barang halal. Bisnis wedus itu kambing ya. Apalagi kalau memang bisnisnya sudah bisnis barang haram, contohnya babi, umpamanya minuman keras dengan cara riba lagi, waduh, tumpuk-tumpuk itu ya, sudah yang dijual belikan barang haram, nah, prakteknya riba. Nah, ini barang halal pun kalau prakteknya riba ya itu ya haram untuk. Jadi yang itu hati-hati itu paulaika mongko si man ada. Nah kembalinya ke situ, ula itu ashaiku ashabun nari, wong kang panggonanipun panggonan ya, tempat tinggalnya. Ashab itu memang kata soal ya, tempat tinggal di sini. Nari neraka. Nauzubillah min dan hum utawi si ulaik, ya itu kembali ke ulaik itunya, itu penggantinya itu. Hum utawi wong akeh yang memakan riba dan kembali lagi memakan riba setelah mereka itu ngerti kalau riba itu haram. Fiha ing dalem nar ya, khaliduna salawase, tidak ada. Makanya itu jangan dianggap ke neraka itu kunjungan kerja atau rekreasi, Bu ya. Jenengan rekreasi 1 hari saja gak apa-apa Pak, kita rekreasi ke neraka 1 hari saja biar tahu di sana banyak artis katanya. Ya tetap yaumingkana mikdaruhu alfasanatim mimma taudun. Yamhaku, nah dah selesai ini. Yamhaku, nah yang yamhaku itu ngelebur sapa Gusti Allah ar-riba. Ini jadi riba itu bisa menghilangkan ya, yang kusuhu wayudhibu, nah itu barokah tahu. Yamhaku itu artinya di sini yang kusu wayudhibul barokah. Jadi yamhaku ngilangake, ngeleburake, ngurangi, menghilangkan sinten Gusti Allah ar-riba ing riba. Wayurbi tetapi menumbuh kembangkan, menumbuh untungkan, menumbuh bahagiakan opo as-soda sopo Gusti Allah. Yurbi itu panggilnya kembali ke Gusti Allah. As-sodaqoti ing sodako. Ayajiri. Nah artinya yurbi di sini bisa diartikan yazidu wayunmiha wayudha'ifu sawabaha. Jadi ya menambah, berkembang biak, wayunmi dan menumbuh untungkan, wayudhaib dan melipat gandakan sawabahu ing pahalanipun orang yang berbisnis yang ada nilai sodakohnya. Monggo perhatikan Bu, monggo. Nah, oleh karena itu ini saya mohon kepada bapak-bapak yang sudah bereksperimen buka warung koperasi ya, mari di ini stok opening barangnya tiap bulan dicek. Jangan sampai barang-barang yang expired kita jual. Yang kedua, cara mengambil lebihnya ini gimana? Jangan ditelolir. Nah, dalam ilmu pengadaan barang dan jasa negara itu ada ilmunya. Ya, bagaimana kita cara mendapatkan selisih untung untuk menilai rekanan-rekanan yang mengajukan itu harga, ada istilah harga pasar, ada istilah. Makanya walaupun alhamdulillah sekarang ini kita
freeze rice itu jadi harga dasar itu kan sudah standar. Makanya sekarang itu dengan ngecek harga dasar berapa itu dirinci. Nah, orang-orang yang bisnis kan pinter, berapa persen untuk transportasinya, berapa persen untuk operasi macam-macam. Nah kalau tidak dihitung jelimet seperti itu Pak, bisnis kita itu di samping juga khawatir ada cara-cara yang nyerempet ziyadah maliyahnya itu bighairi ridho, ya kan ziyadah tiba itu mungkin ada tambahan. Nah itu tambahan. Jadi sebetulnya siapa sih yang namanya untung? Itu yang tidak, jadi untung itu kan selisih lebih dari harga pokok, ya kan? Jadi harga jual dengan harga pokoknya itu ada selisih lebihnya. Untuk menghitung selisih lebihnya itu negara itu harus membuat aturan baku. Nah itu supaya tidak termasuk kepada riba. Dari mana kita menentukan harga dasar? Ya kita urut-rangkai dari berapa nilai kos produksinya, berapa kos transportasinya, kan berapa kos operasional untuk membiayai para karyawan dan pegawainya, kan 3 itu kok unit costnya itu. Makanya ada istilah unit cost. Nah, orang berbisnis kalau nggak paham unit cost berbisnis, yang jangan eksperimen. Supaya kita ya tidak rugi, juga tidak termasuk riba. Maka muncullah harga pasar. Nah yang ruwet itu harga tanah. Harga tanah ini NJOP dengan harga pasar itu baina sama wasumur minyak. NJOP-nya berapa tapi harga pasarnya berapa. Itu berlipat-lipat. Belum lagi harga makelarnya berapa. Ya itu. Makanya untung katanya Menteri BPN yang baru itu, saya kemarin mendengarkan salah satu kenapa dia ditugasi sampai mantan Panglima Angkatan Bersenjata menjadi Menteri ATR BPN, karena ternyata mafia dan maklar pertanahan itu sudah mengerikan. Padahal tanah itu milik Gusti Allah loh. Bisnis juga itu, bisnis yang menggiurkan, apalagi kalau sudah terkena proyek-proyek strategis. Wah itu. Saya baru tahu ternyata itunya jelimet, gak mudah itunya itu. Monggo kita perhatikan ya bapak-bapak yang berbisnis, ya seneng kita bisnis itu, bahkan menjadi tugas agama bisnis itu. Tetapi ya itu jangan sampai terjerumus kepada riba. Jadi pegawai itu enak, tapi jadi pegawai ini kadang-kadang rezeki kita ini untuk halal dan subhatnya juga masih tipis bedanya tuh. Ya seperti, ya mohon maaf seperti saya ini pegawai negeri Bu. Pegawai negeri itu kadang-kadang belum bekerja sudah dibayar. Nah ini kalau tidak waspodo melaksanakan tugas yang baik dan bertanggung jawab, wah itu maka memakan gaji buta katanya. Itu ada istilah makan gaji buta. Alhamdulillah. Ya sodakoh itu Bu, makanya ini ayat ini kan dalam rangka itu sebetulnya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sodaqat. Ini ayat ini merupakan jawaban dari pertanyaan jenengan. Dengan cara apa kita membersihkan rizki kita yang campur-campur? Makanya dengan sodakoh. Nah, termasuk zakat. Terus yang berikutnya banyak istighfar. Nah, secara pribadi diri barangkali termakan barangkali. Nah sekarang tuh mohon maaf, ukurannya apa sih orang itu kalau banyak makan barang yang tidak beres? Ketika orang itu diajak berbuat baik secara fardiyah jasadiyah itu amales angel ukurannya itu.
Kalau kita ini diajak ibadah fardiyah jasadiyah, jasad kita yang diajak itu angel, bahkan tamang ngilokno orang yang ngajak. Berarti nutrisi yang kita suplai ke jasad kita itu banyak yang tidak beres. Faman hama haulal hima yusika ay yuwaqi'ahu. Kalau orang itu berputar-putarnya di dalam barang yang tidak baik, maka nyemplungnya juga pada perbuatan yang tidak baik. Makanya ada hadis kan, asraul khairi thawabul biri, yang mendorong, yang mempercepat, yang menjadikan kita tuh grengseng, yang menjadikan kita itu banyak mau untuk melaksanakan kebaikan, itu thawabul biri, akibat dari investasi kebaikan yang ditanamkan di dalam diri kita. Wa asra'us syari uqubatul bagyi, kan itu. Yang mempercepat orang itu terjerumus kepada berbuat jahat, ya karena perbuatan dari investasi kejahatan dan keburukan yang kita lakukan. Nah, untuk masalah harta, tazkiyahnya itu dengan sodako, dengan infak. Bila perlu niati mengkifarati, bayar denda lah, bayar tebusan lah dari rizki-rizki kita yang tidak. Makanya ada dari awal saja ketika kita dijadikan orang yang beriman itu kan, dalam surat Al-Baqarah kan dari awal saja sudah matikan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata kan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ukurannya bisa dirasakan oleh kita sendiri, Bu. Kalau kita banyak mau anak, ya rumah tangga ya gak pernah tenang, anak ya gak pernah jadi harapan anak soleh dan solihah, itu boleh dievaluasi itu. Jangan-jangan kita mensuplai nutrisinya dulu tidak bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Yang penting ono wae. Jadi ngerambat itunya. Jadi ketika hidup kita diajak ibadah angel, rumah tangga kita yo panas rasanya itu, anak-anak yo juga angel dikendalikan. Mohon maaf ya, saya itu ngajar itu kan dari anak SD sampai mahasiswa S1, S2 yang pernah saya ajar sampai sekarang. Itu dulu anak-anak tahun 80-an ketika saya ngajar TPQ di daerah Gedangan. Itu satu di Jawa Timur tahun 80. Itu gampang dikendalikan, diaturnya itu. Bahkan ada beberapa dosen yang jadi dosen di UIN sekarang, itu dulu waktu ngajar Al-Qur'annya saya yang ngajar itu di masjid di Gedangan itu. Itu enak, gampang. Tapi coba anak sekarang, Bu, ya Allah itu. Jenengan jadi jangan nyepelekan masalah ustadzah TPQ dan RA playgroup. Ya, istri saya ini tiap jam mulai setengah 7 itu sudah ngopeni anak-anak yang praktek di rumah itu untuk mulai. Itu beda. Cara itu ono sing judes jeduli temannya. Itu. Bully temannya. Ono sing polahnya tuh aneh-aneh. Itu perlu dievaluasi. Jangan-jangan nutrisinya ketika, sebab apa? Rizki yang baik akan melahirkan menumbuh kembangkan yang baik. Itu. Angil. Itu. Mahasiswa juga begitu, Bu. Saya bisa menjamin tahun 90-an saya awal jadi dosen sampai tahun 2000-an itu lumayan. Nah, bahkan sekarang banyak yang sudah itu. Tetapi tahun 2000 kesini, masya Allah. Ini saya lihat, nah, itu implikasi. Makanya kulullah min nabata min haram fannaru aulabi. Saya itu ngomong seperti ini itu bukan apa-apa, karena ada jaminan hadis kulullah min nabata min haram fannaru aulabi. Setiap sel daging yang tumbuh dari barang haram, maka aktivitas jasad kita itu yang mengantarkan kita hidup ke neraka. Panaru'a Allah mengantarkan hidup ke neraka, itu hadisnya. Makanya jaminan produk halal ya alhamdulillah lah. Itu Bu cara menet
menetralisirnya itu. Sama dengan kalau jenengan keracunan, itu bagaimana cara membuat toksin supaya racun-racun keluar dari kita, maka diminumi degan poso kan, itu kan sama dengan ketika kita keracunan barang haram, cara mentoksinnya, mendetoknya seperti apa, kan asal detoknya ini problemnya kan mendetoknya ini ya. Bahkan kenapa Imam Ghazali nun sewu nih, seperti ulama yang begitu hebat, begitu beliau jadi ilmuwan, jadi agamawan, jadi pejabat negara, hartanya kaya raya luar biasa. Akhirnya dia mikir ketika mau harta yang didapat itu kan banyak dari hadiah macam-macam, karena relasi, karena karena upeti ya. Jadi kan kita senang juga tuh memberi kepada pejabat tuh kadang-kadang, walaupun ada istilah gratifikasi ya kan ya, itu sekarang itu. Nah kemudian coba dievaluasi, akhirnya semua hartanya itu disodakohkan Bu. Imam Ghazali itu begitu beliau masuk kepada ajaran tasawuf yang dia yakini, maka di hartanya dibersihkan. Kemudian dia maka muncullah semacam kholwat, kan itu orang dulunya. Kalau kita ya ngoten Bu cerios nggih, kalau bisa banyak-banyak sodako. Anak kalau sudah mapan semua mulai dievaluasi, kayak opo numpu harta banyak-banyak kan. Kita ini lebih baik kita punya celengan untuk akhirat yang banyak. Ngoten Pak nggih. Ada lagi? Itu. Ya, moga gimana? Gimana? Coba agak maju agak biar jelas. Nah, disebut. Ya. Ya. Jadi memang bank ini sampai sekarang itu masih muskilatul mujtamaiyah, sesuatu yang menjadi problem di masyarakat. Bank konvensional maupun bank syariah ada yang mengatakan kalau tidak ada nilai adafan mudoafanya, ya karena kalau hitung jasa dan bunga bank itu hubungannya dengan inflasi ya, maka tetap boleh. Karena apa? Contohnya begini, dulu harga sapi itu 2 juta. Nah sekarang harga sapi mau dikorbankan itu sudah nilainya 20 juta. Nah ketika harga sapi nilainya 2 juta, kemudian selang sekian puluh tahun harganya 20 juta. Makanya ukurannya menurut ulama-ulama yang ahlut tasahul, yang kan ada ahlut tasahul dan ahlut tasdid yang memberi kriteria ringan terhadap ziyadah, itu tambahan ketika kita berbisnis, uang, jasa. Nah itu karena ada nilai fluktuasi inflasi dan fluktuasi dari nilai mata uang. Nah disinilah mohon maaf ya, mengapa Islam menstandarkan dengan dinar dan dirham itu dalam rangka menjaga stabilitas nilai mata uang yang tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur inflasi dan deflasi. Tapi hitungnya rumit Mas itu. Nah kesimpulannya ya, kalau saya bank konvensional maupun bank syariah selama ya pengaturan ininya itu suku bunganya ditetapkan oleh negara, nah itu masih kategori boleh. Tapi ingat ya, ditetapkan oleh negara. Maka negara itu BI kan selalu membuat pedoman bagaimana cara membuat standar suku bunga bank itu.
Ada riba kan hubungannya dengan interest. Nah, banyak itu pegangan sederhananya. Nah, sekarang pinjam meminjam bagaimana? Nah, kalau pinjam meminjamnya hubungannya dengan barang, hubungannya dengan batas waktu tertentu, ya dipenuhi aja dengan batas waktu tertentu sesuai dengan nilai. Memang mohon maaf, ini agak ribet juga kalau tidak bisa. Jadi barang itu kan ada 3 kriteria, ada 3 indikator. Pertama, kimahnya, nilai bisnis ekonomisnya berapa. Nah, nilai ekonomis bisnis barang itu ditentukan oleh kualitas dan kuantitas. Ada ditentukan oleh kualitasnya dan ada yang ditentukan oleh ada kuantitinya dan ada kualitas. Ada hitung populasi jumlah nominasinya dan ada nilai kriteria kualitasnya. Nah, orang kalau berbisnis itu harus tahu dengan jenis yang sama kualitas beda akan berpengaruh terhadap harga kan gitu. Nah, kalau kita disinilah untuk menghitung sampai rigid apakah ini nanti ada unsur ribanya atau tidak, memang perlu ada ilmunya sendiri itu, ada ketelatenan sendiri. Ya kalau pinjam begini ya, kalau urusan pinjam kalau surbil akdi ketika kita mensyaratkan di awal akad, memang ini cenderung ya ada unsur ribanya. Tetapi ingat, kita mengembalikan pinjaman, mengembalikan lebih, itu sesuatu yang dicintai dalam agama itu. Ya. Rumit kan? Ya. Makanya namanya riba kan ziyadatum malin wadororin. Tapi kan jadi itu ceritanya itu. Ada hadis yang lebih itu, ketika kita mengembalikan sesuatu kepada orang yang pernah berjasa kepada kita dibeli lebih, justru terbaik. Nah, itu ceritanya ngoten nggih. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir. Ya kana abu ya kana nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina alaihim alhamdulillahi min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa di sultan jannah hal wal afat wa taqdir bi jamal hajat wa tutahhiruna bi min jami'is sayiat wa tarqasawat min jami'il khairat fil hayat wa na'umana qatal musiri Waqdi hajatina waqdi hajatina Allahumma isfi Ustaz Nasir Allahumma isfi Ustaz Nasir Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Nah, untuk masalah siapa saja kalau terlibat riba yang akan mendapatkan siksanya, ya insya Allah minggu yang akan datang. Sekurang dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.